Selamat pagi, senang sekali Heartline sekalian. Pada pagi hari ini, Kamis, tanggal 13 Juli 2023, kembali satu hati bersama kita semua. Saya Yohana Elizabeth Harjadinata, dan tentunya tidak sendirian, saya ditemani oleh kakak kita dari Aku Pintar. Silakan. Halo, selamat pagi Kak Yo, selamat pagi Kak Lucy. Ya, Selamat saya pagi. ditemani oleh Kak Lucia Christina dari Aku Pintar bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara sesuatu yang sebetulnya menjadi pikiran banyak orang, tidak hanya untuk di usia tertentu saja, tetapi bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, temanya adalah bagaimana menemukan passion di tengah tuntutan akademik. Passion ini bisa dikonotasikan dengan kesukaan, hobi, kesenangan gitu ya, kurang lebih seperti itu ya Kak Lucy ya. Ya, Benar ya? betul. Sama Jadi, kita ada siapa Kak Lucy pada pagi hari ini? oh ini ada teman kita, Kak Devita. Hmm. Kak Devita, halo, bisa memperkenalkan diri? Halo, selamat pagi Kak Lucy, selamat pagi Kak Yo. Selamat pagi, Kak Devita. Ini posisi ada di mana, Kak? Dan sekarang masih kuliah, semester berapa, ada di mana? Silakan boleh diperkenalkan. Oke, baik Kak Yo. Untuk saat ini domisili sendiri itu ada di Kota Tangerang Kak Yo, dan saat ini untuk pekerjaan itu ada di Aku Pintar. Oke, ternyata masih kuliah atau sudah memang bekerja? Sudah lulus Kak Yo tahun 2021 kemarin. Oke, jadi sekarang posisinya adalah sebagai pekerja dan tentu hal ini yang pernah juga dirasakan oleh Kak Devita ya, menemukan passion Betul di Kak tengah Yo. tuntutan akademik atau pada saat pembelajaran ya. Hmm, ada cerita nggak? Devita kan udah lulus nih ya. Nah, Mm. ini jenjang pendidikan yang memang sesuai dengan passion atau ada motivasi lain? Nah, Oke, baik Kak Lucy, Kak Yo. Kalau dari ceritaku sendiri itu terkait passion mungkin peralihan dari SMA ke bangku kuliahnya Kak Yo. Jadi pada saat Oke. SMA itu aku ambil jurusan IPA, tapi pada saat kuliahnya aku malah lintas jurusan ke manajemen yang dimana itu harusnya masuk ke rumpun IPS seperti itu Kak Yo. Jadi memang tuntutan akademik itu memang sangat berat ya menurut aku pada zaman dulu. Jadi aku juga dalam mencari passion tuh sampai trial and error berpuluh-puluh kali, dan sampai akhirnya pada saat ini di bangku kuliah ke jenjang selanjutnya yaitu di dunia pekerjaan itu aku menemukan passionku yang sekarang. Seperti itu Kak Yo, Kak Lucy. Iya, kalau sih berbicara apa yang disampaikan oleh Kak Devita, mungkin kita perlu persamakan dulu persepsi tentang passion nih, buat hmm, pendengar Heartline sekalian ya. Kalau kita berbicara passion, sebetulnya passion itu adalah ketertarikan terhadap sesuatu yang memicu kita untuk bertindak rasa cinta atau minat. Jadi kalau kita menyukai sesuatu, rasa cinta gitu ya, minat, maka itu akan terus dilakukan dengan senang hati dan sukacita. Nah, itu adalah passion sebetulnya. Nah, yang tadi disampaikan trial and error berkali-kali nih ya, menarik juga. Pertanyaannya memang Kak Devita belum tahu ya passionnya apa kok sampai bisa trial and error. Oke, iya Kak. Yo, jadi dari dulu dari bangku SMA kemudian ke bangku perguruan tinggi itu memang belum tahu passionnya apa. Bahkan kayak kata-kata passion tuh masih asing gitu buat saya hmm, di zaman dulu Oke. gitu Kak Yo. hmm. Apakah dulu itu ada nggak peranan dari guru BK itu bimbingan? Kan kalau sekarang udah marak ya, guru BK itu sekarang udah mulai beralih nih, Kak Yo. Jadi Ya, udah beralih dari guru yang untuk mengatasin anak-anak nakal, anak-anak yang bermasalah. Nah, sekarang guru BK itu naik sekarang. Mereka menjadi guru-guru favorit apa siswa-siswi khususnya untuk yang kelas 11 12 nih Kak Yu, untuk mereka bertanya nih. Sebenarnya aku itu cocoknya kuliah apa gitu ya. Saya senang ini gitu, Kak Yu. Nah, waktu itu gimana David? Apakah guru BK ada peranan di situ atau masih belum berfungsi seperti sekarang ini Kak David? Oke, baik Kak Lucy. Kalau dari guru BK sekolahku sendiri itu dulu sudah berfungsi Kak. Jadi memang dari kelas 12 ke kelas 11 ke kelas 12 itu memang banyak sekali peran guru BK. Setiap masuk ke kelas, setiap masuk ke jam pelajaran itu selalu ngomongin kayak ayo dipikirin dari sekarang kita mau ambil jurusan apa. Kalian mau ambil jenjang lebih lanjut di
pendidikan yang apa, misalnya kayak jurusan apa yang kita suka dan lain sebagainya. Itu emang ada peran juga dari guru BK. Cuma balik lagi kayak kalau sih ke diri kita sendiri, kayak kita tuh masih bingung mau ambil apa ke depannya gitu. Galau ya. Terus sampai Betul. ngambil ke IPA itu gimana? Nah, kalau misalkan dulu dari Devita sendiri itu masih ada peranan orang tua juga, Kak Lucy. Jadi Oke. susahnya mencari passion itu juga sebenarnya karena ada peran dari orang tua yang kayak udah ambil aja IPA karena IPA peluangnya lebih besar. Nah, jadi kayak ya udah deh ikut aja dulu, ya udah deh ikut aja dulu gitu, Kak Lucy. Ya, ini menarik sekali Kak Lucy karena memang dari zamannya dulu gitu terkesan IPA itu adalah bagian yang dipilih menjadi bobot lebih bernilai daripada yang lain karena dulu kita sempat ada IPS, ada bahasa dan segala macam ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan IPA dan IPS ilmu itu tetap sama dan sama bagusnya. Berbicara tadi tentang passion, tadi kan sempat bingung gitu ya. Kenapa bisa bingung? Karena sebetulnya kalau saya boleh tambahin nih Kak Lucy, kenapa? Karena ada sebuah proses di mana sebetulnya kita harus tahu dulu nilai diri kita sendiri. Makanya itu yang perlu dibantu oleh bimbingan BK atau guru BK, bimbingan konseling atau orang tua. Bahkan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mengarah menemukan bakat dan minat gitu. Kalau dulu mungkin harus berbayar, sekarang tidak perlu berbayar karena ada beberapa aplikasi yang bisa dilakukan, salah satunya Aku Pintar misalnya seperti itu ya. Kenapa? Kita harus tahu dulu diri kita sendiri. Kita mampu berkaca nggak sama diri kita? Kalau kita bisa berkaca sama diri kita, lalu kita mengevaluasi diri kita akan tahu nih, kira-kira apa sih yang kita sukai. Contoh misalnya ya, ada seseorang yang dari kecil memang sukanya nyanyi gitu. Dan dengan menyanyi, dia sebetulnya mendapatkan, kalau dalam tanda kutip bahasa kerennya healing gitu ya, mendapatkan rebooster kepada dirinya sendiri. Nah, itu sebetulnya adalah passion. Ada yang senang masak, ada yang senang melukis, ada senang yang olahraga dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita tahu dulu dengan cara bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Dengan demikian, kalau kita sudah tahu, sebetulnya menentukannya itu lebih gampang gitu ya, karena aplikasi itu akan menjadi memperkuat. Ya, aplikasi itu akan menjadi memperkuat, bukan untuk mencari identitas. Nah, sebetulnya ini yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, Heartline sekalian, yang saat ini mungkin sedang memiliki adik-adiknya atau anak-anaknya gitu ya, yang dalam proses seperti yang Kak Devita alamin nih dari SMA, atau mungkin sekarang dari SMP ya Kak Lucia, karena SMP sudah mulai bakat minatnya kan sudah dipisah ya. SMA udah masuk penjurusan, dulu zamannya kita SMA kelas 2 baru masuk penjurusan. Ya. Iya, betul. Nah ini yang perlu disampaikan oleh kita ketahui bersama Heartline, bagaimana sih kita membantu proses kayak tadi Devita bilang dibantu oleh orang tua. Nah, bagaimana sih prosesnya ini? Nah, orang tua tentu perlu peran libat. Kadang-kadang kalau sih orang tua ini sering sekali menjadi hakim. Betul. Betul sekali. Saya juga terjerumus juga gara-gara ini ya, keluarga terdekat ya. Terjerumus salah jurusan tuh Kak Yo. I see gitu ya. Jadi ya itu tadi kan karena IPA keren jadi harus IPA, harus jadi seorang dokter gitu. Itu kan udah menjadi hakim gitu ya memutuskan. Sementara seseorang itu punya bakat minat, seseorang itu punya passionnya sendiri yang berbeda-beda dan kadang-kadang di zaman sekarang kalau si passion ini bisa menghasilkan uang loh. Passion ini bisa menjadi nafkah hidup gitu, bahkan mungkin lebih besar nominalnya daripada ini. Tapi bukan berarti kita tidak perlu belajar kalau sih. Karena pembekalan ilmu, edukasi itu sangat penting menjadi dasar. Kalau kita kuat ilmunya, maka passion itu akan menjadi lebih berkembang. Nah, ini hati-hati, kurang lebih seperti itu sih Kak Lucy. Ya, makanya fitur di Aku Pintar ini sangat menolong untuk teman-teman semua ya, adik-adik semua seperti Devita. Jangan sampailah terjadi salah jurusan gitu, galau-galau gitu. Kayak saya banyak menemuin teman-teman kita itu masih nggak ngerti tuh maunya apa gitu ya, dirinya itu apa. Nah, Aku Pintar itu bukan cuma sekedar untuk mengetahui jurusan kayak, tapi kepribadian itu juga mereka kadang-kadang nggak ngerti. Saya tuh kepribadiannya apa sih gitu kan? Padahal dari kepribadian itu berkorelasi dengan pemilihan jurusan kayak contoh nih ada yang punya kepribadian yang intim alias rame kayak kebayang nggak gitu saya tanya mau jurusannya apa akuntansi kebayang nggak kayak padahal nggak ada cermat-cermatnya ya I gitu kan I sama S gitu ya nah pengenalan akan kepribadian dan siapa saya sebenarnya itu juga menentukan jurusan sebenarnya. Bukan salah ya akuntansi ya, tapi mungkin ada saudara-saudara akuntansi yang mungkin yang bisa bekerja sama dengan kepribadian yang seperti ini, gitu Kak Yu. Benar nggak Kak Yu? Ya, betul sekali. Nah, memang balik lagi kalau kita berbicara kepribadian,
Kita kadang-kadang suka bilang begini, ya udah karakternya begitu, nggak bisa dirubah. Betul. Padahal sama-sama kita perlu ketahui bersama, sebetulnya apapun itu bisa dirubah. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tapi memang perubahannya prosesnya berbeda-beda setiap orang. Nah, Kak Devita tadi bilang, Kak Devita itu trial and error. Seberapa lama sih trial error yang pernah dilakukan dan sampai titik kapan Kak Devita ini bisa menentukan this is me, ini adalah saya. Saya tidak perlu trial and error, saya sudah menemukan siapa diri saya sudah tahu passion saya sebelum kita nanti masuk bagaimana caranya mengolah passion itu berdampingan dengan akademik. Silakan Kak Devita. Oke, Kak. Kalau misalkan dibilang waktunya atau dari berapa, mungkin dari SMA sampai kuliah, Kak, aku. Jadi dari SMA itu 2 tahun aku di SMA, kemudian dari kuliah itu sampai semester keempat kayaknya Kak aku masih trial and error kayak apa sih passion aku, apa sih bidang yang aku suka gitu Kak Kemudian aku menemukan kalau kayaknya aku tuh orangnya suka ngomong deh Kak aku suka berinteraksi dengan banyak orang gitu. Nah dari situ aku mulai tahu, kayaknya aku ini passionnya lebih suka yang menjalin relasi gitu Kak yang bisa berbicara dengan banyak orang seperti itu sih Kak Jadi sampai sekarang aku milih untuk lanjut ke bidang pekerjaannya di bagian business development Kak Nah di situ aku ngerasa kayak this is me gitu kayak ini aku banget sih Kak aku bisa ngobrol dengan banyak orang, aku bisa coba diskusi sama orang untuk beberapa penawaran kerjasama dan lain sebagainya dan aku sangat menyenangkan gitu kayak aku sangat suka dengan bidang yang aku pilih ini gitu sih Kak Iya, menarik ya. Artinya pada saat kita menemukan siapa diri kita, pada saat kita menemukan keinginan dan kehasratan kita atau kita sebut passion, itu akan lebih menjalani pekerjaan apapun itu menjadi lebih menyenangkan. Dan pada saat mendapatkan tantangan dan rintangan itu merupakan suatu lompatan yang merasa harus adrenalinnya menjadi keluar dan harus segera diselesaikan. Dan ini pembelajaran buat kita semua hardliners pada pagi hari ini. Makanya kenapa penting peran orang tua, peran guru di sekolah, peran bimbingan konseling di sekolah ini harus bersama-sama memupuk para generasi kita ini untuk menjadi adik-adik yang pada akhirnya yang dibilang Indonesia Emas ini benar-benar terjadi Kak Lucy. Karena kita ketahui 2023 ini adalah bonus demokrasi yang terbesar saat ini dan 2045 itu diprediksi Indonesia akan menjadi negara terbesar juga, salah satunya menjadi 4 besar. Dan ini tidak akan terjadi passion kita tidak tahu cara mengembangkannya, kita tidak tahu cara menghadapinya. Kurang lebih seperti itu. Betul nggak Kak Lucy? Betul sekali Kak Yu. Jadi makanya Aku Pintar ini aplikasi dibuat agar mempersiapkan generasi-generasi muda ini bukan generasi yang salah jurusan ya Kak Yu. Generasi yang sadar dirinya, sadar kemampuannya, talentanya sehingga bisa dimaksimalkan untuk Indonesia. Benar nggak Kak Yu? Iya. Nah, berbicara tadi dengan adanya perkembangan yang kita ketahui, Kak Devita, sekarang kan Kak Devita sudah bercerita nih, trial and error, sampai menemukan titik bagaimana mengerti pemahaman diri dan masuk ke dalam posisi tersebut. Dalam proses tersebut, apakah orang tua Kak Devita melihat dan turut andil dalam tersebut gitu ya, dalam hal itu, dan apakah memang ini menentukan sendiri gitu ya, dan buat mereka you are good enough dan you are excellent gitu ya. Jadi mereka juga kadang-kadang ini kan ada orang tua yang tipikal senang memuji, ada yang tidak perlu memuji tapi hatinya mereka tuh sebetulnya bangga loh. Saya percaya banget setiap orang tua itu pasti bangga sama anak-anaknya gitu. Karena bagaimana prosesnya ini? Boleh gak dicerita? Oke, baik Kak Kalau untuk prosesnya sendiri dari orang tua itu kayaknya kalau pujian jarang ya Kak ya dari orang tua aku sendiri. Cuma dari SMA ketika aku bilang aku mau memutuskan untuk masuk ke manajemen, di situ dikasih kepercayaan sih Kak Jadi orang tua dukung aja atas pilihan aku walaupun harus lintas jurusan gitu Kak Terus dari manajemen tersebut aku juga mulai berpikir bidang apa yang cocok sama diri aku, apa yang menjadi passionku, dan akhirnya aku sekarang memilih ke bagian business development dan dari orang tua sendiri kayak bangga Kak karena aku bisa bertanggung jawab atas pilihanku berdasarkan passion yang aku lihat dalam diriku seperti itu Kak Iya, benar sekali kalau tadi dibilang misalnya jarang memang ya orang tua yang bisa ekspresif seperti orang tua zaman now. Zamannya saya ke atas, zamannya Kak Lucy mungkin seperti itu sama ya. Tapi benar kan apapun yang kita lakukan pasti orang tua kita bangga sama kita dan dia melihat
Artinya pada saat dia tidak mengucapkan, tetapi sudah mengizinkan Kak Devita pindah lintas jurusan, itu sebetulnya sudah satu langkah besar yang menurut saya adalah satu tindakan yang mendukung. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kadang-kadang Kak Yu, ini ada Ya, pandangan ya orang tua itu kadang, saya tuh lebih mengenal anak-anak saya seperti apa. Oke, benar. Tapi tetap kita itu manusia terbatas. Walaupun kita itu orang tuanya ya, tapi tetap ada sisi-sisi dari anak-anak yang kita nggak ngerti. Misalnya kerinduan dia yang terpendam, keinginan dia gitu ya, passion dia yang terdalam, kita nggak bisa tahu. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali untuk teman-teman semua, headliner semua, orang tua khususnya, bahwa kita itu terbatas. Kita perlu sarana, tools, atau orang yang akan lebih melihat potensi dari anak-anak kita itu secara objektif. Itu terjadi juga kayak dengan anak-anak saya. Jadi karena saya itu sadar ya bahwa saya itu terbatas, orang tua yang terbatas. Sedangkan anak-anak itu punya potensi yang mungkin kita tuh nggak bisa ngeliatin ya, karena kita orang tua kan nggak 24 jam terus ya. ngintilin terus gitu kan. Jadi saya waktu itu mencari alternatif ke lembaga-lembaga yang akan mentes anak saya dengan bakat dan minatnya ya, dengan passionnya. Karena kan nggak cuman passion aja ya Kak Yo ya, tapi Ya. kan harus dilihat juga kemampuannya. Kalau passion doang gitu ya, nggak dibarengi dengan kemampuan, apalagi kemampuan akademis, itu kan sama dengan dia itu mimpi sebenarnya kan, halu sebenarnya. Nah, jadi saya membutuhkan orang lain, lembaga untuk melihat kemampuan anak saya sampai di mana gitu, jurusan passionnya itu. Nah, beruntung sekali Aku Pintar membantu semuanya sehingga dari orang tua mungkin karena dulu itu kalau lembaga itu mahal ya Kak Yo. Untuk tes itu kan mahal untuk tahu ya. Nah, dengan adanya Aku Pintar diharapkan orang tua dapat melakukan menyediakan sarana itu, aplikasi itu untuk anak-anak boleh mengetes sehingga orang tua bisa tahu sebenarnya passionnya anak-anak dan kemampuannya. Nah, itu harus cocok ya Kak Yo ya. Passion dengan kemampuan itu baru klop, itu baru benar. Kalau passion doang nggak diikutin akademis, itu juga nggak baik juga ya Kak Yo. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, kenapa kita tetap penting akademik ya. Nah, pada saat kita berbicara tentang akademis yang tadi sudah disampaikan, kan Kak Devita bilang trial and error, terus ada penyeberangan lintas bagaimana dari satu tempat ke tempat yang lain dan harus beradaptasi. Nah, bagaimana sih dari Kak Devita sendiri pada saat harus, kan ada tuntutan akademik yang mungkin tidak senada gitu ya. Misalnya kalau orang itu senang belajar ya itu senada gitu. Jadi pada saat belajar akademik dia tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi kadang-kadang juga banyak sekali tuntutan-tuntutan akademik yang tidak senada dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita harus senangnya naik gunung, kita senangnya outing, atau kita senangnya apa, tapi sementara di satu titik kita punya tanggung jawab terhadap akademik. Nah, bagaimana sih Kak Devita mengimbangi hal ini gitu sehingga pada akhirnya bisa sukses di keduanya? Oke, kalau dibilang imbang Kak Yo, kayaknya sampai kapan pun nggak pernah imbang deh Kak Yo, karena Begitu tuntutan ya. akademik itu berat banget sih Kak Yo. Banyak banget tugas, bahkan kayak satu dosen, setiap dosen itu beda-beda gitu kayak tugasnya. Kadang ada 3 mata kuliah di hari yang sama, dan itu deadline-nya pun sama, Kak Yo. Jadi Oke. memang menurutku sendiri, dari aku sendiri pun, kayaknya dalam mencari passion tuh terkena tuntutan akademik itu, Kak Yo. Jadi memang agak susah dalam mencari passionku, karena memang di awal-awal bangku perkuliahan itu tugasnya banyak banget, Kak Yo. Dari semester 1 sampai semester 3. Makanya ketika di semester 4, aku mulai memfokuskan diriku kayak di mana ya passionku untuk langkah selanjutnya, seperti itu sih Kak El. Dan bagaimana, kan tadi gimana dan di mana? Boleh dong share secara spesifik apa yang Kak Devita lakukan mungkin pada pagi hari ini menjadi pencerahan bagi hardline sekalian. Tidak hanya untuk teman-teman kita di akademik, tapi untuk orang tua juga bisa mengerti gitu ya. Apa yang sudah Kak Devita lakukan ini sebetulnya bagian kecil loh. Masih banyak kasus dan gaya-gaya yang berbeda gitu. Silakan Kak Devita. Oke, oke Kak Yo. Kalau misalnya dari aku sendiri, di mananya itu aku lebih mencari kegiatan lain Kak Yo. Jadi aku banyak mengikuti organisasi dan juga banyak ikut volunteer
volunteer Kak Yu. Jadi dari situ aku tahu bidang-bidang mana, aku mencoba banyak hal. Kan tadi sama ya Kak Yu, sama yang aku sampaikan sebelumnya, trial and error. Jadi aku trial dulu di volunteer ini, aku masuk ke bidang dokumentasi gitu. Oh ternyata ini bukan aku banget gitu, kayak aku nggak suka foto ternyata. Terus aku coba lagi di volunteer selanjutnya, aku di bidang administrasi. Oh ternyata di administrasi aku juga kurang detail loh. Aku banyak menemukan kekurangan-kekurangan yang aku cantumkan di dalam proposal misalnya kayak. Terus kemudian nextnya lagi aku ikut di bagian partnership. Nah, baru di sini Kak Ayu aku menemukan passionku, di mana partnership itu kan membangun relasi antara A dan B ya Kak Ayu ya. Di situ aku menjalin komunikasi dengan banyak orang, di situ aku diskusi juga dengan banyak orang sampai aku mendapatkan deal untuk beberapa kerjasama, dan di situ aku ngerasa kayak, oh ini menyenangkan ya Kak Ayu ya. Ternyata di bidang partnership ini menyenangkan, dan itu kayak, oh sepertinya passionku nih di bidang partnership. Jadi aku melanjutkan sampai sekarang seperti itu Kak Ayu. Oke, berarti kalimatnya bukan sepertinya ya, tapi sudah menemukan ya. Kalau sepertinya masih meraba-raba soalnya. Nah, Harpan sekarang kita bisa lihat ya berbagai proses yang sudah dialami Devita, dan tentunya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru atau mungkin bimbingan konseling pada pagi hari ini yang mendengarkan, kita juga harus memahami dan mengerti anak kita atau anak didik kita sendiri gitu ya. Bagaimana pada saat dia proses trial and error tadi, tentu perlu bimbingan. Tentu perlu adanya seseorang yang memeluk dalam tanda kutip gitu, seseorang yang memahami kalau anak ini butuh didukung. Kadang-kadang dalam proses trial and error kalau sih sering sekali anak juga merasakan percaya diri yang berkurang. Ya, betul. Sering sekali merasakan kok orang tuanya tidak ada di sampingnya pada saat dia membutuhkan. Padahal sebetulnya ada. Cuman pada saat itu nilai sensitifnya, bapernya itu lebih tinggi, kurang lebih seperti itu sih kalau sih. Ya. Nah, aku cerita pengalaman ya. Kak itu. Kalau Kak Devita mungkin waktu itu belum mengenal mengenai Aku Pintar ya, mengenai tes gitu ya. Nah, jadi waktu anak saya diteskan bakat, itu keluarlah berapa tiga referensi. Nah, dari situ kita orang tua duduk bersama-sama dengan anak-anak. Jadi saya melihat, oh ini keinginan kamu. Terus kemudian kita lihat tuh ke refer ke rapotnya tuh, ke nilai-nilai akademisnya. Kayaknya nilai akademis ini masuk bisa semua ke jurusan yang direferensikan. Jadi kita orang tua itu jadi lega gitu loh. Oke, kalau memang ini 3 referensi ini semua sesuai dengan passion kamu dan kemampuan kamu ada, oke, jalanin aja yang kamu suka. Dan puji Tuhan ya Kak Yu ya, dengan anak-anak memilih itu tuh cocok gitu Kak Yu. Jadi nggak mengalami seperti Devita misalnya trial and error gitu ya, galau-galau. Enggak, tapi kita udah ada benchmarknya, jadi ada batasannya Kak Yu. Oh seperti ini, nyobanya itu di sini dia lihat ini. Akhirnya langsung klop gitu Kak Yu. Jadi memang hemat waktu gitu kan, dan itu memberikan kepastian untuk anak-anak lebih pede Kak Yu. Kayaknya bener nih gitu. Ya, by the way selamat ya buat Kak Lucy dan Pak Wijaya yang hari ini yang sudah hadir untuk kelulusan anak tercinta ya, yang tidak trial and error gitu ya. Nah ini salah satu. Betul. Jadi anakku produk-produk dari Aku Pintar ya. Jadi anak-anak benar-benar memilih jurusan yang sesuai dengan passion dan kemampuannya. Jadi hasilnya itu bagus banget Kak Yu. Jadi di kuliah itu mereka nggak terbebani, walaupun proyeknya banyak, nilainya juga mereka masuk di first class gitu ya, masuk di top gitu ya. Dan itu mereka puas gitu. Dia puas, saya juga puas gitu ya. Dan dia nggak merasa itu beban. Nah itu bedanya Kak Yu. Kalau passion ketemu dengan kemampuan tuh pasti menjalaninya itu asik. Benar nggak Devita? Betul banget Bu Lucy, sama Bu Lucy. Aku juga mau cerita pengalamanku. Aku belum jadi orang tua ya Bu Lucy, cuma aku sebagai kakak, aku punya adik, dan adikku ini sudah mengenal Aku Pintar Bu Lucy. Jadi memang aku coba nih tes minat pintar dari Aku Pintar, dan akhirnya dia menemukan, Kak di sini rekomendasi jurusannya teknik Kak. Terus ditanya, emang gimana kalau misalkan teknik? Terus dia cari tahu tentang teknik. Akhirnya dicoba Kak Lucy, dan akhirnya sampai sekarang dia enjoy Kak Lucy menjalani Kak Lucy. Jadi dia udah tahu dari awal kayak, oh ternyata rekomendasinya ini teknik nih Kak Lucy. Terus dia ambil teknik, sampai sekarang dia enjoy banget Kak Lucy jalaninnya itu berkat tes minat pintar.
seperti itu, Kak Lucy, Jadi Kak Eng. enjoy dan berprestasi pastinya Kak. Betul, Kak. Ya, berbicara tadi kita tentang tantangan akademik dengan passion kita, sebetulnya izinkan saya pagi hari ini juga sedikit mengumumkan ya, pada hari Minggu mendatang, tanggal 16 Juli 2023 akan ada Career dan Education Expo 2023 yang bertempat di Tangerang. Jadi buat teman-teman di Indonesia, ini mohon maaf ya untuk Jakarta sekitarnya, Tangerang dan Bekasi, untuk yang di luar daerah mungkin agak susah gitu, tapi semoga ini juga menjadi satu contoh yang bisa dilakukan di daerah-daerah ke depannya nantinya ya. Ini kegiatan Career dan Education Expo ini akan dilakukan pada Minggu 16 Juli 2023 memulai pukul 9 pagi hingga 7 malam di Basilia Convention Center atau ICC. Ini salah satu tempat saya berteduh dalam iman dan rohani saya gitu ya, berkembang bersama-sama di gereja ini. Tetapi ini bukan kegiatan gereja, tentunya untuk kita semua, di mana tentu bisa menjadi balik lagi bakat dan minat akademik kita bisa lihat di Career Education ini. Nah, menariknya adalah kegiatan ini tentu akan banyak sekali universitas-universitas di dalamnya yang bisa didatangi, bisa bertanya dan segala macam. Caranya untuk mengetahui bagaimana bisa hadir di tempat tersebut sebetulnya simpel saja. Bisa masuk ke informasinya http www.ccmychurch.com/care-edu. Saya ulangin ya, http www.ccmychurch.com/care-edu. Nah, ini tentu akan banyak sekali universitas-universitas representatif yang akan hadir di Majesty Hall. Ingat ya, tanggal 16 April. Dan juga Kak Lucy, Aku Pintar bersama Headline dan juga bersama RRI dan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga kita akan melakukan Education International Summit di bulan Oktober mendatang. Nah, untuk mengetahuinya, boleh ikutin di IG-nya Education International Summit, yaitu tanggal 10 dan tanggal 11 Oktober 2023, yang akan dihadiri oleh banyak sekali dari berbagai negara, ada dari Kanada, Jepang, Australia, Singapura, Indonesia pastinya sebagai tuan rumah dengan para pembicara yang luar biasa. Jadi yuk pantau terus, kita isi batin kita dengan ilmu-ilmu pendidikan yang positif, dan orang tua kita undang hardline sekalian untuk hadir bersama-sama supaya bisa tadi ya, bisa memahami passion anak-anak kita, dan kita bisa menentukan akademik apa yang mereka harus tuntut atau dapatkan, dan tadi yang seperti Devita katakan karir ya, sehingga karirnya itu menjadi, ini kalau udah berbicara karir kan udah menjadi tiang dasar ya untuk kedepannya, masa depannya ya, dalam menabung, dalam berumah tangga nanti ke depannya, itu pasti panjang sekali jalannya ke sana. Nah, Kak Devita berbicara menemukan passion di tuntutan karir akademik ya. Tadi kita berbicara bagaimana Kak Devita ada trial and error, lalu menemukan jati diri. Nah, sekarang setelah Kak Devita merasakan benar-benar ada nih di posisi yang oke, this is me, ini saya, bukan sepertinya lagi. Apa sih yang ada di Pak? Kalau saya bilang tuh suka gini ya, kita punya goal, kita punya tujuan, arah gitu ya. Nah, apa sih yang Kak Devita harapkan gitu? Setelah ajak, kalau bahasa pendidikannya ajak itu tuh berdiri kukuh, tegak, kuat gitu ya, memahami apa yang dilakukan. Nah, apa sih yang Kak Devita harapkan untuk kedepannya? Kak Devita, apakah bisa mendengar saya? Oh, sorry banget nih, sepertinya sinyalku agak putus-putus. Kayak apakah aman sekarang, Kak? Ya, sekarang sudah aman, Kak. Apakah saya perlu ulang pertanyaannya atau Oke, baik. sudah bisa langsung dijawab? Ya, sepertinya Kak Devita masih mengalami gangguan. Oke, kalau sih kita berbicara tentang passion, tentang tuntutan akademik. Kita ketahui di dalam kuliah, dalam pembelajaran event SMA pun gitu ya, kadang-kadang mencari waktu, manajemen waktu ini perlu sekali dan penting. Di beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang manajemen waktu. Nah, kalau sih saya ingin sedikit menyampaikan kepada hardline sekalian ya, bagaimana kita sebetulnya juga harus memanfaatkan apa yang ada dari potensi adik-adik kita, sebetulnya itu adalah cerminan dari orang tua. Okay? Jadi apa yang orang tua suka, apa orang tua lakukan, sebetulnya sadar tidak sadar itu sudah memupuk dan tertanam sebagai passion anak-anak. Anak-anak tidak mungkin jauh dari apa yang mereka lihat. Anak-anak tidak mungkin jauh dari apa yang mereka
rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita melihat passion anak kita melihat passion adik-adik kita, ada baiknya orang tua membantu mendukung dengan semaksimal mungkin. Tidak harus yang fancy, yang mahal-mahal, Kak Lucy. Kadang-kadang sekarang tuh zamannya sangat dipermudahkan dengan digitalisasi gitu ya. Tinggal mencari narasumbernya di mana, terus dilakukan, maka dia bisa melakukan dan belajar dari sana. Oke, Kak Devita sudah kembali bersama kami? Oh, sudah Kayo, maaf banget sebelumnya tadi kayak sinyalnya Gak apa-apa. error, Kak Devita tadi saya ada sebuah pertanyaan, apakah Kak Devita cukup mendengar pertanyaan tersebut atau saya cukup mengulangi dan Kak Devita mungkin bisa langsung jawab kalau sudah tahu. Oh, mohon izin Kayo coba diulangi aja Kak. Oke. Sebenarnya tadi agak putus-putus soalnya. Saya coba ulangi buat sekalian hotline sekalian ya. Kita sama-sama sudah belajar bagaimana trial and error seseorang dan bagaimana pada saat orang tersebut sudah ajak atau berdiri teguh, kukuh dan merasakan ini saya akan bisa berkembang di sana. Tentu kita punya satu tujuan, satu goal, satu harapan. Nah, apa sih yang Kak Devita harapkan setelah Kak Devita nih tahu nih passionnya dan juga sudah melewati tantangan akademik dan sekarang sudah bekerja dengan ajak di tempat yang sesuai Kak Devita sukakan. Nah, apa sih harapan-harapan ke depannya? Oke, baik. Ayo, kalau untuk harapan sih sebenarnya lebih ke rasa nyaman ya Kak Ayo. Jadi aku harapannya ke depannya di bidang pekerjaan itu aku ngerasa lebih nyaman dalam menjalani pekerjaan. Kemudian juga aku jadi lebih happy Kak Ayo dalam menjalani pekerjaan. Jadi ke depannya hidup kita itu terasa lebih mudah dan kita lebih bersemangat Kak Ayo dalam menjalani hari-hari ke depannya. Seperti itu sih Kak Ayo. Oke, menarik sekali Kak Lucy. Saya tambah lagi Kak Yo, mungkin Ya. kalau karena sesuai dengan passion, Kak Devita akan lebih kreatif. Bisa Kak Lucy, sepertinya karena semangat Iya, ya? tadi ya Kak Lucy ya. Iya, karena semangat ya, jadi lebih kreatif ya. Kreatif dan banyak ingin mencoba hal-hal juga Kak Lucy ya. Idenya banyak keluar ya. Yang berbicara kreatif dan mencoba banyak hal, sebetulnya kita bisa sampaikan adalah lebih kepada cara menemukan passion dan mengeksplornya ya. Jadi kalau kita sudah temu, kayak tadi Kak Devita sudah temu, terus jadi kayak Kak Lucy bilang, jadi lebih kreatif gitu kan, jadi lebih berkembang gitu. Kenapa? Karena kita sudah tahu kemampuan yang kita kuasai Kak Lucy. Yes, Gitu. Kita sudah bisa elaborasi rasa yang ada di dalam diri kita. Jadi misalnya kita punya rasa emosi negatif, justru kita akan menjadi positif karena kita ya itu tadi percaya diri tentunya di dalamnya ya. Terus kita juga akan ingat hal-hal yang membuat tadi senang, bahagia gitu kan. Jadi pada saat kita sudah menemukan, kita akan menjadi senang dan bahagia dan ini sangat perlu diperhatikan oleh kita semua hotline orang tua dalam satu hati. Kebahagiaan anak kita tentu menjadi kebahagiaan kita. Menjadi kebahagiaan orang tua, bukan? Tetapi perlu diingat, kadang-kadang kebahagiaan kita suka menjadi dasar untuk menjadi kebahagiaan anak-anak. Dan pada akhirnya bukan kebahagiaan sesungguhnya bagi anak-anak. Betul sekali, setuju 100% Kak Hana. Saya juga, kan latar belakang saya juga pendidikannya apa, anak-anak itu bisa beda-beda banget gitu loh Kak Ayu. Tapi satu hal yang tadi Kak Ayu sempat singgung ya, mengenai orang tua ya, memberikan inspirasi. Jadi anakku yang kedua itu mengambil social work, jurusan social work. Oke. Saya sempat nanya, kenapa kamu mengambil social work? Karena selama ini kan anak saya itu nggak terlibat misalnya kemana gitu ya, pelayanan di mana gitu nggak. Tapi dia satu hal sebelum dia berangkat dia ngomong, karena saya melihat kamu, Mama, gitu. Karena kamu suka melakukan bakti sosial lah, pelayanan ke sini, ke anak-anak sekolah, itu yang membuat saya tuh lihat, ternyata asik ya pekerjaan field itu ya, di ladang sosial itu kayaknya menyenangkan dan saya mau terjun di situ. Saya mau hidup saya itu berdampak, bermanfaat buat orang lain seperti yang Mama lakukan. Nah, itu yang membuat saya tuh, oh ternyata setiap yang kita lakukan itu ternyata itu anak-anak bisa melihat gitu dan itu menjadi sumber inspirasi anak-anak. Itu aku baru sadar tuh Kak Yu. Iya, betul sekali apa yang Kak Lucy sampaikan tadi. Memang tidak jauh-jauh kan ada istilah pohon itu buahnya jatuhnya nggak kemana-mana ya, dekat-dekat pohon juga gitu kan. Nah ini yang kita sebutkan, berbicara kreativitas, berbicara inovatif gitu. Ini yang dikatakan berani mencoba Kak Lucy. Pada saat kita menemukan passion kita, pada saat kita mengetahuinya dan kita memiliki tantangan tadi, wah menjadi lebih terbuka, menjadi lebih kreatif. Tapi kalau kita nggak berani mencoba, ini yang akan menjadi hambatan atau sandungan bagi kita. Nah Kak Devita, pada saat itu
Seberapa kuat sih keberanian untuk mencoba? Kalau pada saat itu mungkin keberanian untuk mencoba 80% Kak Yo, karena dari semester 1 sampai semester 4 tuh keberaniannya nol. Jadi kayak ya udah deh, Oh, wow. akademik dulu, tugas-tugas dulu gitu. Karena gak mencoba apapun Kak Yo, tetap fokus di akademik tanpa mencari tahu passion diri sendiri. Kemudian pada saat semester 4 sudah mulai berpikir untuk bagaimana ya langkah selanjutnya seperti itu Kak Yo. Jadi di semester 4 dikumpulin keberaniannya sampai di angka 80%, kemudian baru mencoba untuk oh ya kayaknya kita harus coba bidang-bidang seperti partnership dan lain sebagainya di mana itu adalah passionku gitu Kak. Iya, bagus sekali ya. Ini sekali lagi Kak Lucy untuk hotline sekalian dan orang tua semua yang ada di Indonesia yang pada pagi hari ini mendengarkan, pada saat adik-adik kita, anak-anak kita sedang mencoba, hati-hati sekali lagi, saya ulangi, jangan menghakimi. Iya. Mereka belajar. Mereka akan belajar dari apa yang mereka lakukan, dari percobaan-percobaan yang mereka lakukan. Selama percobaan itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak berakibat fatal, maka kita wajib mendukung. Tapi Benar. kalau percobaan-percobaan itu, misalnya kita tahu nih anak kita akan kebakaran, pasti kita nggak mau dong anak kita kebakaran. Nah, kita perlu sampaikan dengan bijak. Kita perlu sampaikan dengan bahasa yang mereka bisa mengerti, karena biasanya pada saat mencoba, dalam tanda kutip nih, adik-adik kita nih pengennya nggak mau ditentang. Pengennya harus dituruti apa yang mereka inginkan. Nah, Devita langsung tersenyum lebar, sepertinya menghadapi hal ini gitu ya. Betul Kak Yu, betul sekali Kak Yu. Nah, orang tua sebaiknya masuk juga dengan cara yang berhati-hati, bukan memberikan hakiman, bukan memberikan nasihat seakan-akan kita benar, orang tua sudah makan asam garam terlebih dahulu daripada adik-adik kita. Kita pernah mengalami masa mereka, tetapi biarkan di zaman sekarang ini adik-adik kita ini pintar sekali. Biarkan mereka bereksplor, dan tugas kita adalah memberikan bagaimana pandangan-pandangan, arahan-arahan, dan pada akhirnya kasih kebebasan mereka untuk memilih dengan catatan sudah dikasih tahu kalau kamu milih A efeknya ini, kalau kamu milih B efeknya ini. Dan pada saat dia memilih, berikan dia kebebasan dan tanggung jawab untuk bertanggung jawab. Karena pada saat memilih, Kak Lucy, belum tentu semua yang dipilih itu baik hasilnya, atau tentu akan mengalami rintangan-rintangan lagi gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama-sama selaku orang tua atau guru atau bimbingan konseling. Kak Devita memang pernah ngalamin seperti ini ya? Boleh dong share? Pernah Kak Yo. Jadi memang kalau boleh jujur di saat masa-masa mencoba itu menurutku diri ini tuh lebih sensitif Kak Yo. Jadi pada saat dari orang tua ada saran tuh kayak tentangan bagi aku Kak Yo. Padahal kayak aku ini mau coba dulu gitu. Aku masih mencari apa yang memang aku suka. Terus dari orang tua ada beberapa saran kayak jangan ambil ini karena kalau ini pasti kayak gini gitu. Kayak sedangkan diri kita tuh kayak pengen explore, pengen coba. Nah, itu kayak sisi-sisi sensitifnya itu keluar semua Kak Ayu. Jadi pada saat kita ingin mencoba tapi ada saran-saran pertentangan itu membuat kita nggak punya semangat untuk mencoba Kak Yo gitu. Iya sih. Ya saran sih Kak Yo ya, mungkin untuk explore itu bisa dimulai dari anak-anak mulai SD tuh Kak Yo. Anak-anak TK, SD, orang tua mestinya memberikan kesempatan tuh anak-anak mengeksplor, misalnya dilesin berenang, dilihat kalau nggak mau, oke ganti lagi bulu tangkis, oke menggambar. Sebenarnya itu harus dilakukan sejak dini, Kak Yus, supaya anak-anak itu lebih bisa mengenali dirinya itu sejak awal, sejak dini. Jadi nggak mulai kuliah baru mengenali, enggak, tapi dimulai dari usia dini ya. Nah sekarang saya lihat sih banyak orang tua itu memberikan anak-anak itu gadget sedini mungkin. Ya mulai anak-anak TK udah dikasih, SD udah pegang HP. Sebenarnya itu saat-saat mereka untuk mengeksplor. Jadi berikanlah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas fisik di luar rumah ya, di luar sekolah. Jangan memberikan les. Kebanyakan waktu TK, SD dihajar les, pelajaran les ini, sehingga itu membuat anak-anak itu berkurang waktu untuk mengeksplor diri mereka tentang passion, apa yang mereka sukai gitu kayak. Kan kebanyakan les itu apa yang orang tua sukai kan, ini baik ini, tapi sebenarnya itu kan bukan apa yang menurut anak-anak itu yang dia mau. Nah, biarlah waktu usia dini TK, SD gitu, SMP, anak-anak dibuka seluas-luasnya untuk mencoba. Kadang-kadang orang tua
udah kadung bayar setahun gitu kan, sayang. Nah, itu kadang-kadang orang tua begitu ya alasannya, tapi sebenarnya kita akan rugi besar kalau anak-anak itu mengenalnya itu terlambat seperti Devita gitu ya, itu di usia-usia yang udah ini ya Devita ya, sehingga apa namanya Betul, sedikit betul. ya kan, waktu untuk mengeksplornya itu kurang ya kan. Tapi kalau dimulai sejak dini, anak-anak pasti someday mereka akan sudah ketemu di usia-usia waktu mereka harus menentukan jurusan itu mereka udah ngerti sebenarnya. Oh saya suka ini gitu. Gitu sih Kak Yo. Ya, berbicara tadi tentang sejak dini, mungkin akan menjadi pertanyaan bagi hardline sekalian. Bagaimana sih kita mengetahui dan seberapa besar dan seberapa banyak kita harus mencoba dari berbagai, karena tidak semua orang mampu melakukan ya apapun itu lesnya A B C D E sampai Z gitu ya. Ada orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya. Tapi jangan takut dan khawatir. Kenapa? Karena sebetulnya kita bisa lihat dari pada saat kehidupan mereka sehari-hari, pada saat mereka kecil. Misalnya anak ini senang bersenandung, terus dalam keadaan sedih dia bisa nyanyi terus tenang gitu ya. Jadi kita bisa mendeteksi diri adik-adik kita, anak-anak kita dengan sendirinya. Bersyukur kalau kita memang punya kesempatan untuk memberikan latihan-latihan dengan biaya-biaya tambahan. Tetapi ini jangan menjadikan hambatan untuk mengetahui bakat minat gitu ya. Terlepas apapun itu dan dari aplikasi. Kalau menurut aplikasi sekarang kan hampir semuanya sudah memiliki teknologi digital dengan handphone ya dan bisa dilakukan. Tetapi coba dari sejak dini tidak dilakukan dengan itu, tetapi kita mendeteksi anak-anak kita. Misalnya anaknya ini senang bermain air gitu ya. Aku jadi ingat satu iklan dulu yang dikatakan, wah kamu tidak cocok, kamu lahir di air, jadi kamu harusnya begini-begini. Nah ini mungkin Devita nggak tahu iklan ini dulu zamannya saya ada tuh. Mengarahnya bagaimana bakat minat seseorang diarahkan dengan iklan-iklan seperti itu. Nah ini perlu kita deteksi untuk anak-anak kita, tidak ada salahnya. Kita misalnya lihat pada saat kita di dapur, anak kita walaupun laki-laki senang ngeliatin kita, memahami kita, ajak terlibat. Dan kita akan lihat bagaimana caranya dia tahu itu passionnya apa tidak. Gampang. Anak-anak itu punya limit untuk konsentrasi. Ya, anak-anak itu punya limit untuk mampu berkomunikasi secara intens atau lama. Nah, pada saat dia menyenangkan sesuatu, kegiatan bersama orang tua atau saat kita lihat dia melakukan itu, dia akan melakukan itu lebih lama daripada biasanya. Betul. Contoh misalnya ya, seseorang senang bermain komputer. Komputer yang ideal berapa sih? Katakan secara logikanya sehari 3 jam. Tetapi dia bisa memainkan komputer itu lebih dari 3 jam, 6 jam. Nah, bagaimana kita memanfaatkan kesenangannya dia pada saat berkomputer, dimasukkan hal-hal yang positif. Jadi tidak dilepas begitu aja. Nah ini yang dibilang Kak Lucy adalah bagaimana kita mendeteksi sejak dini. Contoh kedua misalnya ya, ini sangat menyenangkan sekali, ini terjadi sekali dengan teman saya, kebetulan homeschooling, anaknya ini senang nyanyi. Dan diikuti les, kebetulan bisa ngeles vokal gitu. Pada saat dia tampil di panggung, saya melihat secara langsung perubahan karakter yang tadinya biasa, tapi dia bisa all out keluar. Nah, ini kita bisa lihat nih buat adik-adik kita, buat anak-anak kita. Kapan sih dia all out-nya? Orang tua itu adalah deteksi awal. Orang tua itu adalah alarm awal buat anak-anaknya. Saya pernah menyekolahkan misalnya anak saya nomor 1 les piano. Terus dia kalau latihan kayak marah, jedar-jedur gitu ya. Terus sampai saya pusing. Saya bilang, aduh, kalau nggak suka udah. Then we have to stop. Jangan paksa. Nah ini perlu kita perhatikan sehingga passion yang ada di dalam anak-anak kita sejak kecil itu akan terus berkembang, dan yang tadi Kak Lucy bilang tidak akan ada keterlambatan. Walaupun buat saya Kak Devita juga tidak terlambat, tidak ada yang terlambat untuk belajar. Cuman berprosesnya jadi lebih lama. Ada dampak dan efek yang mesti dipelajari. Betul. Gitu ya. Nah Kak Devita, pertanyaan nih. Sekarang kalau Kak Devita diberikan kesempatan untuk menjadi duta, ya, kesempatan untuk menjadi duta, untuk mengembangkan ke adik-adik di pasti di bawah Kak Devita. Bagaimana membawa jati diri atau rasa percaya diri untuk bisa menemukan passionnya, kesenangannya, tapi juga menunjang karirnya ke depan. Kira-kira Kak Devita akan melakukan apa sih? Oke Kak Yo, sepertinya kalau ini permisalan di aku ya Kak ya,
yang pastinya lebih banyak untuk sharing sama adik-adik kita bahwa menemukan minat dari dini atau sejak kecil itu sangat penting, Kak Il. Jadi kita Oke. punya banyak waktu untuk berproses, kita punya banyak waktu untuk mencoba, dan kita punya banyak semangat, Kak Il. Karena semangat di usia 17-an sama semangat di usia 20-an kan beda ya, Kak Il ya. Dari aku gitu. Terus kemudian pastinya kita akan terus kasih beberapa asumsi atau kasih beberapa pilihan. Dicoba dulu tes minat pintar gitu. Dicoba dulu ini supaya mereka lebih mengetahui jati dirinya atau mengetahui dirinya masing-masing. Itu sih Kak Il. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan Kak Il. Jadi untuk orang-orang yang mencoba atau untuk teman-teman dan adik-adik kita nantinya kita kasih dukungan. Oh kamu keren loh udah nyoba ini. Sekarang rasanya gimana? Suka nggak? Bahagia nggak? Happy nggak? Gitu Kak Il. Jadi berupa dukungan-dukungan afirmasi positif untuk mereka mau terus mencoba. Mungkin itu sih Kak Il. Oke. Nah, senang sekali ya Kak Lucy ya, kita sudah banyak berbicara, menggali tentang passion minute. Bagaimana peran orang tua adalah kunci awal sejak dini kita bisa mendeteksi adik-adik kita, anak-anak kita. Nah, Kak Lucy ada nggak yang mau ditambahin nih sebelum di penghujung acara nih kita akan closing. Nggak kerasa sudah 1 jam pastinya, kita akan berbicara panjang lebar di Kamis mendatang. Kak Lucy deh, boleh tambahin apapun nanti setelah itu saya akan menambahkan. Kalau saya untuk headliner semuanya gitu kan, kita punya pengalaman, udah dengar pengalaman saya, Devita. Jadi para orang tua juga bisa melakukan hal yang sama, mengambil yang terbaik ya dari diskusi kita pagi ini ya Kak Yo ya, sehingga benar-benar anak-anak itu mulai dibimbing mulai sejak awal sehingga waktu itu lebih efisien. Kedepannya penataan masa depan journey mereka itu lebih jelas ya Kak Devita ya, di awal itu mulai jelas. Seperti saya mau nambahin ke Kak Yo mungkin mengenai penelusuran gitu ya. Saya dulu anak saya musik harus musik harus musik. Musik kan mahal Kak Yo, misalnya piano. Kan saya beli habis gitu baru ting sekali selesai. Aduh, mateng. Nah, saya itu bawa ke rumah teman tuh Kak Yo. Saya sodorin gitu ya. Yang punya piano gitu. Anak saya lihat gitu. Nggak ada yang mau deket-deket Kak Yo. Jadi orang tua jangan khawatir seperti Kak Yo ngomong. Nggak, itu apa namanya, melihat minatnya itu nggak usah apa ribet-ribet riwah-riwah gitu ya, bawa aja kemana supaya dia bisa eksplor. Kalau dilihat dia nggak tertarik ya itu berarti bukan ini ya, paling gampang sih begitu Gayo ya. Karena sekali lagi yang saya perlu garis bawahi bahwa anak-anak yang studi jurusan karir yang sesuai dengan passion dan kemampuannya pasti akan terlihat dari hasilnya, karena hasil nggak akan menipu tuh Kak Yu. Ya, betul. Anak-anak yang bahagia, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang berkembang maju, itulah berarti dia sudah ketemu dengan tempatnya Kak Yu. Right time, right place gitu kan Kak Yu. Itu sih. Jadi jangan berhenti mencoba ya, headliners, para orang tua. Jangan berhenti mencoba, jangan berhenti mengeksplor anak-anak sejak dini. Iya, terima kasih Kak Lucy dan senang sekali ya, heartland sekali. Pada pagi hari ini kita banyak sekali belajar tentang bagaimana sih kita sebaiknya mendukung adik-adik kita atau anak-anak kita. Pada pagi hari ini pun saya belajar, kita sama-sama belajar. Kata belajar tidak akan pernah berhenti sampai kita menutup mata dan kita tidak bisa bangun lagi, alias kita sudah kembali ke surga gitu ya. Jadi ini manfaatkanlah belajar dan tidak ada kata yang terlambat. Jadi mungkin heartland merasa, oh anak saya sudah kuliah tingkat sekian, atau mungkin merasa, wah udah tanggung nih, udah pilih jurusan dari SMP ke SMA gitu ya. Tetapi coba sama-sama, kalau perlu kita duduk bareng, kita diskusi sama-sama, karena mereka adalah masa-masa senang diajak diskusi, senang untuk didengarkan. Jadi bukalah telinga, bukalah hati secara lebar, tutuplah mulut sekuat-kuat mungkin, karena kalimat-kalimat yang kadang-kadang kata-kata yang nyeleneh suka mematahkan adik-adik kita atau anak-anak kita sebaiknya akan tidak terucapkan. Dan sejak dini kalau bisa dilakukan itu adalah menjadi kunci poin. Karena yang tadi kalau sampaikan, keberhasilan tidak dapat ditipu. Keberhasilan akan ada menjadi baik kalau prosesnya baik. Amin. Keberhasilan akan ada dan menjadi gemilang kalau prosesnya pun mau diasah, mau istilahnya kalau Jawanya bilang didedel duel gitu ya, diombak, diberantuk lagi gitu. Kalau kita lihat diamond atau permata menjadi sangat berharga itu tentu mengalami proses. Mutiara
menjadi sangat berharga, dia harus mau menelan butir-butir pasir di dalamnya, dikerikil dan segala macam. Nah, yuk kita jadikan generasi kita, penerus bangsa kita adalah generasi-generasi yang cemerlang. Generasi-generasi yang bisa memahami kesenangannya, ketertarikannya, dan tentu diimbangi dengan kemampuan dan akademiknya. Ya, sampai di sini sekalian Heartland. Semoga kita bisa ketemu kembali di hari Kamis minggu pertama dan minggu kedua di bulan Agustus mendatang. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Hajadinata bersama rekan saya Lucia Kusna. dan terima kasih untuk Devita Listiani pada pagi hari. Salam satu hati, hatinya kita semua.